Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Retail. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang produk dan jasa pada koperasi jasa keuangan syariah. Di mana pada sebelumnya materinya adalah tentang struktur organisasi di koperasi jasa keuangan syariah. Sebelum perkuliahan dimulai, kita absensi dulu ya. Aisy Nurul Fikriyatul Fatonah, Fitrah Ramadan, Iva Afifah, Ismatul Maula, Muhammad Aidil Rizki, Muhammad Rizki Al-Ghifari, Mutiara Az-Zahra, Nisa Nur Fitria, Nur Jihan, Nurul Fadilah, Risma Maidelia, Rizki Fadlullah, Salsa, dan Yulianti. Oke, terima kasih. Sebelum materi perkuliahan hari ini saya sampaikan, saya mau mereview dulu materi perkuliahan minggu lalu, di mana membahas tentang struktur organisasi di koperasi jasa keuangan syariah. Apakah masih ingat? Masih. Baiklah, apakah ada yang bisa menjelaskan ya sebagian dari materi kita minggu lalu? Saya Pak. Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Fitrah Ramadan. Kemarin tentang struktur organisasi koperasi jasa keuangan syariah. Yang pertama itu ada rapat anggota, yang kedua ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah, yang ketiga ada pengurus yaitu ketua, sekretaris bendahara, yang keempat ada pengelola yaitu berupa manajer, customer service dan talent. Dan yang terakhir itu ada anggota. Oke, terima kasih. Ya. Berdasarkan rencana pembelajaran semester, untuk materi perkuliahan hari ini yaitu tentang produk dan jasa dari koperasi jasa keuangan syariah. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mahasiswa dapat menyebutkan jenis-jenis produk simpanan dan pembiayaan syariah. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan prinsip akad syariah pada setiap produk, ya. Dan berikutnya adalah mahasiswa dapat mengklasifikasikan produk sesuai dengan jenis akad dan dapat menganalisis studi kasus produk keuangan jasa keuangan syariah dalam konteks nyata, ya. Serta dapat menyusun inovasi produk syariah sesuai dengan kebutuhan anggota dan tren industri saat ini. Hari ini kita akan membahas materi perkuliahan tentang produk dan jasa di koperasi jasa keuangan syariah. Sebelum kita ke materi, kita simak dulu video berikut ini. DMT Beringharjo didirikan tanggal 31 Desember tahun 94. Dan pertama kali kami berada di Serambi Masjid Mutakin Pasar Beringharjo. Dan pendirinya kami ada 3 orang, semua perempuan. Di Serambi Masjid nggak punya meja, nggak punya kursi, nggak punya mesin tik gitu ya, nggak punya sepeda motor. Dan alhamdulillah sekarang karyawan kami hampir 200. Dengan pengelolaan aset tahun 2020 sudah menyentuh angka 200 miliar. Anggota yang kami kelola hari ini sebanyak 25.300 di 5 provinsi, di 51 pasar tradisional. Market atau segmen kami adalah pasar tradisional. Kenapa? Karena transaksi terjadi. Kita ingin memberikan, menyebarkan kemanfaatan karena UMKM kita itu di angka 99% loh Mas. Jadi artinya kalau kita mendirikan satu koperasi bernama BNT, dimanapun hari ini saya bilang prospek
Kenapa? Karena segmennya itu adalah UMKM. UMKM kita tuh bertebaran di mana-mana gitu. Dimanapun BMT berada, kami ingin memastikan kami manfaat keberadaannya. Berdasarkan video tersebut, apa yang kalian pikirkan? Bagaimana kaitannya antara video tersebut dengan materi perkuliahan hari ini? Menurut saya, ya video yang tadi saya lihat kaitannya dengan perkuliahan pada siang hari ini, yaitu mengangkat salah satu HJKS atau BMT, yaitu BMT Bringharjo yang ada di Yogyakarta. Oke, terima kasih. Baiklah, kita langsung saja ke materi hari ini tentang produk dan jasa di Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS. Berdasarkan slide ini ditulis Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau KSPPS. Jadi pada hakikatnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah itu namanya nama lembaganya itu lama. Kalau selain dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah, mungkin tahu juga tentang namanya BMT. Baitul Mal wat Tamwil ya atau BMT. Terus ada juga yang tertera di sini adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Jadi 3 nama ini hakikatnya sama. Ada KJKS, ada BMT, ada KSPPS. Nah, kalau KSPPS ini merupakan identitas baru. Identitas baru dari tadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau BMT. Ya. Oke, next. Oke, sebagai pengantar bahwa KSPPS ini ya merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam ya. Jadi bisa menyimpan dan meminjam ya. Tapi tadi menggunakan prinsip-prinsip syariah. Nah, yang kedua menjadi solusi keuangan yang bebas riba. Baik, silakan perhatikan grafik data gambar di depan kalian ya. Di sini ada data dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pelaporan jumlah penerima pinjaman online. Datanya per Mei 2023 ya. Kalau dilihat dari grafik ini ya, per Mei 2022 jumlah nasabah yang mempunyai rekening pinjaman online itu sebesar 15.300.000-an orang yang punya rekening pinjaman online ya. Per Februari 2023 datanya meningkat menjadi 20.800.000 sekian rekening pinjaman online ya. Dari sisi outstanding nilai rupiahnya pinjaman online ini terbaru per Mei 2023 outstandingnya sebesar 51,46 triliun rupiah ya. Jadi dari sini nanti kita belajar apa kaitannya dengan tadi produk dan jasa yang ada di KJKS atau KSPPS itu sendiri. Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah ya. Ini merupakan sebagai lembaga keuangan yang menguatkan ekonomi umat ya dan memperkuat NKRI melalui pemberdayaan ekonomi berbasis syariah ya. Selain itu, KJKS atau KSPPS ini membangun kemandirian ekonomi masyarakat ya tanpa mendiskriminalisasi suku, agama ya, ras atau golongan. Baiklah, kita lanjutkan sesi perkuliahan hari ini dengan diskusi ya. Saya minta yang bisa menjawab pertanyaan dari saya silakan angkat tangan. Oke. Pertanyaannya adalah apa perbedaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah ya atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan Koperasi Simpan Pinjam Konvensional? Silakan, ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Silakan. Perbedaan antara KSPPS dengan koperasi konvensional yaitu dilihat dari prinsipnya. Kalau KSPPS itu menggunakan prinsip sesuai dengan ekonomi syariah yang mana prinsipnya yaitu terhindar dari riba. Sedangkan kalau misalkan
koperasi konvensional itu masih ada riba di dalamnya. Oke, terima kasih ya. Konvensional itu kalau di KSPPS adanya Dewan Pengawas Syariah, sedangkan di koperasi simpan pinjam konvensional itu tidak ada Dewan Pengawas Syariahnya. Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita hari ini, saya mau bertanya dulu kepada kalian, hal apa yang kalian temukan ya terkait dengan materi hari ini? Silakan, ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, yang saya tangkap dari materi siang kali ini yaitu tentang produk dan jasa keuangan syariah, di mana produk dan jasa keuangan syariah itu telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah atau prinsip-prinsip syariah dan telah disebutkan di Fatwa DSN MUI. Baik, terima kasih Isma. Memang betul salah satu kesimpulan dari materi kita hari ini bahwa untuk produk dan jasa yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah ya, ini produk dan jasanya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam ya. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau bisa dikenal dengan DSN MUI. Oke, demikian perkuliahan kita hari ini. Untuk minggu depan materi kita lanjut pertemuan ke-6 dengan materi strategi dari manajemen retail. Terima kasih atas kehadiran kalian dan antusiasnya. Kita tutup alhamdulillah dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.